Salam sejahtera dan salam Imago Dei. Jumpa lagi dalam renungan mingguan bersama saya Suster Yohanetta Sembiring KSSY. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 40. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan ini adalah tenanglah, Tuhan berdiam dalam hidup kita. Badai kehidupan dapat menimbulkan perasaan bahwa Tuhan jauh dan tidak peduli dengan hidup kita. Dia seakan-akan diam, tidak peduli, dan membiarkan kita mati-matian menghadapi badai. Akhirnya dalam ketakutan, kita merasa akan tenggelam dan binasa. Kepercayaan kepada Tuhan hilang karena ketakutan begitu kuat. Perhatian difokuskan pada badai permasalahan, sehingga kita melupakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Yesus dan murid-murid berada di tengah danau, mengamuklah topan dan dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Saat itu murid-murid menjadi panik, sedangkan Yesus tidur di buritan. Dan mereka mencoba membangunkannya dengan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Murid-murid membangunkan Yesus dengan harapan agar setidaknya menyadari situasi yang gawat. Namun dengan tenang, Yesus bangun dan menghardik angin topan itu. Ia menenangkan badai dan semuanya menjadi baik-baik saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita juga terkadang sama dengan para murid yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak menyadari bahwa Yesus ada dalam perahu kita dan tinggal bersama dengan kita. Kita tidak benar-benar bertindak seperti pengikut Kristus, karena Tuhan seolah-olah tidak berada dalam perahu kita. Pertanyaan Yesus langsung menunjukkan keadaan iman murid. Ketika mereka takut dan kurang percaya, terlihat bahwa murid-murid sebenarnya belum mengenal Yesus. Hal ini semakin diperkuat oleh respon murid-muridnya yang justru bertanya, "Siapa gerangan Yesus?" Nah, di sepanjang kitab Markus, kita melihat bahwa mereka lambat dalam mengenal Yesus. Meskipun mereka
menerima pengajarannya secara langsung. Pengalaman murid-murid adalah pengalaman kebanyakan kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Apakah kita sedang menghadapi persoalan yang tidak kunjung usai, kesulitan hidup yang begitu rumit, atau kepanikan yang membuat kita merasa bahwa Yesus sedang tertidur dan tidak peduli kepada kita? Ingatlah bahwa Yesus yang memanggil kita juga mengizinkan badai kehidupan. Kuncinya adalah iman. Ketika kita menghadapi badai dalam hidup, kita yakin bahwa Yesus sebenarnya selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita yakin bahwa setiap badai harus dilihat sebagai peluang untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan, karena kita semakin percaya kepadanya. Dan pada akhirnya, badai akan berlalu dan kedamaian serta ketenangan akan tercipta. Amin.